Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Adul Bastin Butar-Butar dalam program Renungan Pengajaran Kataros Ministry. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita, para pendengar yang dikasih Tuhan, merindukan dan memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan baca khususnya ayat ketiga. Ini lanjutan dari 3 renungan berturut-turut sebelumnya dengan tema atau topik manusia tanpa Kristus. Manusia tanpa Kristus. Saya akan baca ayat yang ketiga kembali. Mari Bapak Ibu bisa memperhatikan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Khususnya ayat yang ketiga B. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lainnya. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lainnya. Saya sudah sampaikan ada 3 ciri manusia tanpa Kristus atau manusia yang belum memperoleh keselamatan dalam Kristus. Yang pertama dikatakan dia mati secara rohani. Yang kedua, tidak taat kepada Allah, tapi taat kepada penguasa dunia ini. Lalu yang ketiga digambarkan oleh Rasul Paulus, mereka adalah orang-orang yang bejat, karena pikirannya jahat. Karena apa yang diperbuat itu penuh dengan hawa nafsu, keinginan dunia, keinginan setan, keinginan daging. Nah, hal yang selanjutnya, ciri yang keempat dan ciri yang terakhir dari pembacaan kita, khususnya di ayat yang ketiga B tadi, dikatakan seharusnya kami adalah orang-orang yang dimurkai. Jadi orang yang hidup tanpa Kristus, belum di dalam Kristus, dikatakan harus dimurkai. Alkitab mengatakan harus dimurkai, artinya berarti harus dihukum. Iya, harus dihukum. Jadi saudara Tuhan, menurut kodratnya mereka adalah anak-anak yang harus dimurkai. Menurut perbuatannya mereka adalah anak-anak yang durhaka. Orang-orang yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Itu yang katakan oleh Yohanes 3 ayat 18. Hukumannya telah dijatuhkan, tetapi Allah dengan belas kasihannya menunda pelaksanaan hukuman itu bagi orang yang percaya kepadanya. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Mengapa? Karena dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu dikatakan Roma 3 ayat 23. Dengan segala usaha apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan diri sendiri, tidak akan memperoleh keselamatan itu. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya keselamatan itu hanya karena belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Lalu dikaruniakan kepada kita iman, percaya kepada keselamatan itu yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Jadi dikatakan bukan karena usaha manusia, bukan karena pekerjaan manusia. Silakan kita bekerja, berbuat baik, beramal, beribadah, berdoa, memberikan persepuluhan, berikan persembahan. Tapi jangan lakukan itu karena untuk keselamatan, untuk memperoleh keselamatan. Engkau hidup di dalam kekudusan, bukan untuk memperoleh keselamatan. Karena usaha manusia sia-sia. Ada dosa yang menjadi penghambat kita datang kepada Tuhan. Tapi inisiatif dari Tuhan sendirilah, karena kasih-Nya lah
yang menyelamatkan umat manusia. Kasih karunia-Nya, campur tangannya yang memungkinkan umat manusia diselamatkan. Allah di dalam Yesus Kristus yang memiliki kasih yang besar itu. Dia adalah Tuhan yang bukan buatan manusia. Dia Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Dia Tuhan yang datang dari sorga ke dunia ini, menjadi manusia, menjadi firman di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah firman yang kekal. Dan firman itu ada di dalam pribadi yang agung mulia itu, yaitu Yesus Kristus. Yang telah datang ke dunia ini. Dia yang telah mati dan bangkit. Dan dia Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga dan akan datang kembali. Dia hidup untuk selamanya. Dan hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Di luar Yesus, manusia binasa. Jika kita tidak mau binasa, datanglah kepada Yesus. Jika kita tidak mau dihukum dalam kekekalan, datanglah kepada Yesus supaya kita dikaruniakan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus di sorga. Engkau diselamatkan karena kasih karunia. Anda diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena usahamu. Engkau berbuat baik, beramal, beribadah, memberikan persembahan. Kita lakukan semuanya itu karena kita memang adalah orang-orang yang diselamatkan, bukan untuk diselamatkan. Karena kita adalah orang-orang diselamatkan, bukan untuk diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan. Renungan ini kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Manusia tanpa Kristus. Ada 4 ciri yang menjadi kesimpulan di renungan yang terakhir ini, berhubungan dengan Efesus 2 ayat 1 sampai yang ketiga yang sudah kita baca, yaitu baca baik-baik. Di sana dijelaskan, Paulus menggambarkan 4 ciri manusia berdosa atau manusia tanpa Kristus. Yang pertama dikatakan mati secara rohani, tidak taat kepada Tuhan, dalam keadaan bejat, dan yang terakhir akan dimurkai. Tentu kita tidak mau memiliki 4 hal ini, ciri hal ini. Harus kita ubah menjadi kematian jadi kehidupan, ketidaktaatan menjadi taat kepada Tuhan, kebejatan menjadi kekudusan, moral yang dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan, dan dimurkai ketika kita datang kepada Kristus akan diubah, diselamatkan dari murka itu, diselamatkan dari kebinasaan itu, dibawa kepada kehidupan kekal. Maukah saudara? Maka datanglah kepada Kristus. Hanya Kristus jalan dari semua 4 ciri tadi. Datanglah kepada Kristus, pasti menerimamu. Menerima engkau, mengampuni segala dosa, kesalahan pelanggaranmu. Percayalah kepada Kristus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hanya Dia yang dapat menolongmu dari segala kebejatan dosa dari dunia ini, dari setan dan keinginan daging. Hanya Kristus. Datang kepadanya, Dia akan menerima apa adanya. Yesus kita itu adalah penuh kasih sayang. Yang kita percaya itu, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, penuh cinta kasih, menerima kita apa adanya, mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Datanglah kepadanya. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat beribadah, dan tetaplah setia berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.